Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Block Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom, haleluya. Saya bersuka cita ketika saya dipercayakan kembali untuk boleh mengudara, memberkati rekan-rekan Sobat Maestro dimanapun malam hari ini berada dan mendengarkan siaran ini. Karena saya percaya sekali kita setiap hari perlu firman, kita setiap hari perlu pegangan hidup, kita setiap hari perlu pernyataan dari Tuhan melalui firman-Nya sehingga hari-hari kita, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, menjadi hari-hari yang dahsyat, hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang membangkitkan iman. Karena apalagi hari-hari ini saudaraku, waduh, hari-hari ini kalau kita nggak memandang Yesus, hari-hari ini kalau kita cuma lihat masalah, lihat pergumulan, udah capek, udah jenuh, udah bosan di rumah terus, wah kita pasti akan kecewa. Tapi puji Tuhan, kita selalu belajar firman Tuhan, kita selalu diperlengkapi firman Tuhan, sehingga firman inilah yang hari-hari ini menguatkan kita, meneguhkan iman kita, bahkan menenangkan setiap pendengar Sobat Maestro dimanapun pendengar berada malam hari ini. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru, dan selama 25 menit ke depan kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya yakin dan percaya kita diteguhkan, kita dikuatkan, sehingga langkah hidup kita semakin hari semakin beriman dan percaya kepada Tuhan. Nah Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, saya tetap terus berdoa sehingga bangsa kita tetap dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Badai masalah, badai corona ini boleh ada, tapi kita tetap terus berseru kepada Tuhan, karena orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kita berseru kepada Tuhan karena kita tahu kita punya Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan kita hidup. Amin saudaraku. Biarlah hidup kita ini tetap terus memandang Tuhan. Jangan pandang masalah. Karena ketika kita memandang masalah yang ada kekecewaan, ketika kita memandang masalah yang ada sakit hati, tidak terima dengan keadaan, akhirnya ujung-ujungnya kita bersungut-sungut, mengeluh, ya kan. Nah karena itu malam hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan, menyegarkan iman kita kembali, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang hidup bukan karena melihat, namun percaya akan janji Tuhan. Haleluya. Nah malam hari ini kita akan belajar firman. Kita tundukkan kepala Sobat Maestro, kita datang kepada Tuhan, minta hikmat dari Roh Kudus untuk mengajarkan kita. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami berterima kasih karena kami tahu hari demi hari kami lalui. Bahkan kami boleh ada di minggu-minggu terakhir di bulan April ini. Kalau kami boleh jujur ya Tuhan, kami ada semua karena perkenanan Tuhan. Kami sadar betul, bukan karena kekuatan kemampuan kami bisa bertahan sampai dengan saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Karena secara khusus malam hari ini kami rindu diperlengkapi ya Tuhan, diteguhkan, dikuatkan iman kami kembali, di-charge roh kami untuk tetap terus kuat menghadapi setiap badai yang ada. Karena kami tahu kami masih punya Tuhan. Karena itu biarlah firman-Mu malam hari ini menjadi rema dalam hidup kami. Bicara bagi masing-masing kami, Roh Kudus, dimanapun Sobat Maestro mendengarkan siaran malam hari ini, kami semua dikuatkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Nah, Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan belajar satu peristiwa yang saya percaya ini perlu kita pelajari. Saya percaya ini juga yang harus jadi statement hari-hari dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap terus kuat, kita tetap terus semangat menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap apa yang ada di hadapan kita. Dan saya sangat berharap sebagai rekan sekerja Tuhan, biarlah kita tetap terus boleh mengumandangkan ini setiap hari. Apa yang perlu kita kumandangkan setiap hari, bahwa kita masih punya Tuhan. Amin saudaraku. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Amin. Kalau kita masih punya Tuhan, berarti kita masih punya semangat. Kalau kita masih punya Tuhan, berarti kita masih punya pengharapan. Kalau kita masih punya Tuhan, berarti ada mujizat yang akan kita lihat setiap
hari bersama Dia. Karena itu malam hari ini kita akan belajar sama-sama tentang masih ada Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya betul ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, diperhadapkan dengan sebuah pintu yang tertutup, diperhadapkan dengan sebuah tantangan, diperhadapkan dengan sebuah kenyataan yang menyakitkan, kita harus mengambil keputusan. Apakah kita tetap mau memandang Tuhan atau kita mau kecewa? Apakah kita tetap mau memandang Tuhan dan tetap bersyukur atau kita mau mengeluh dan komplain? Semua keputusan ada di kita. Namun malam hari ini, biarlah statement ini, perkataan ini kita harus terus kumandangkan dalam keseharian kita bahwa saya masih punya Tuhan. Saya masih punya Tuhan. Suami belum pulang, perkatakan saya masih punya Tuhan. Istri masih belum terima kah, masih cerewet kah, masih kepala batu kah, masih nggak mau tunduk sama suami kah? Kita sebagai suami kita perkatakan saya masih punya Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita masih punya Tuhan, tanda kita mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Masalah apapun yang diperhadapkan hari-hari ini, Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, ingatlah kita masih punya Tuhan. Kita belajar firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Perhatikan. Maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota. Jadi yang dikirim tentara, pasukan, bukan sembako, saudara. Kalau yang sekarang dikirim sembako. Pada saat itu Elisa dikirim apa? Yang dikirim tentara. Yang dikirim apa? Pasukan kereta. Dikirim untuk mengepung sebuah kota, di mana kota itu bernama Dotan. Dan di situ ada seorang abdi Allah yang bernama Elisa. Perhatikan ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jadi ketika bujang Elisa ini keluar dari rumah dan dia melihat, wow, pasukan orang Aram, tentara orang Aram sudah mengepung kota. Sehingga bujang Elisa bilang, celaka Tuhan, kita sudah dikepung. Lalu kita lihat sikap Elisa apa. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang masih punya Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang yang masih punya Tuhan, maka kita mesti mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Perkataan ini yang harus kita miliki setiap hari. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu ayat 17 perhatikan. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Yang tadinya yang dilihat oleh bujang Elisa adalah masalah, yang tadinya dilihat oleh bujang Elisa adalah kota yang sudah dikepung oleh orang Aram. Namun ketika mata dari bujang itu dibukakan oleh Tuhan, maka dia bisa lihat apa yang sebelumnya tidak dia lihat. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, kita seringkali terlalu fokus kepada masalah. Kita seringkali terlalu fokus apa yang ada di depan kita, sehingga kita melupakan apa yang ada bersama-sama, siapa yang ada bersama-sama dengan kita. Kita seringkali melupakan siapa yang menyertai kita. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang menyatakan diri bahwa akulah Allah Immanuel. Dia yang menyatakan, bukan kita yang menyatakan. Dia pribadi Allah sendiri menyatakan, akulah Allah Immanuel. Aku Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku Allah sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Kita mengerti betul bahwa kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan terbukti setiap masalah boleh ada, namun setiap masalah ada jalan keluar. Iya kan? Sehingga kita berkata, kalau kemarin masalah Tuhan tolong saya, kalau kemarin Tuhan boleh bukakan setiap jalan-jalan yang tertutup, maka hari ini pun kita percaya, kita beriman. Kenapa? Karena kita tahu kita masih punya Tuhan. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, ada begitu banyak alasan untuk mengentertain setiap ketakutan kita. Ada begitu banyak alasan yang bisa membuat kita takut, panik, bimbang, khawatir. Apalagi saat-saat ini, kita dengar berita
Kita dengar situasi keadaan seperti ini, kita nggak tahu seberapa lama hal ini akan terjadi. Sehingga akhirnya kita mengentertain ketakutan kita. Sudah dikasih dalam Tuhan. Alkitab jelas katakan bahwa Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Dengan kata lain, kalau kita udah mulai takut, kita udah mulai panik, kita udah mulai bimbang, kita udah mulai ragu, itu bukan dari Tuhan. Amin. Dan kita mesti patahkan dalam nama Yesus. Jangan sampai kita entertain, jangan sampai kita nikmati ketakutan itu. Sehingga akhirnya apa? Stres sendiri, asam lambung naik, panik, ya kan, buying panic, apa semua. Akhirnya yang terjadi apa? Chaos, liar, saudaraku. Saudara ingat, ketika murid-murid naik perahu bersama Yesus, Alkitab mencatat Yesus tidur di buritan. Dan badai begitu besar, sehingga akhirnya salah satu perkataan yang agak sedikit buat setiap pembaca, saudaraku, kita jadi berkata-kata, ini sebenarnya murid Yesus kenal sama Yesus gak sih? Iya kan? Kenapa? Habis murid Yesus bilang begini sama Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa." Come on. Murid-murid sudah berjalan bersama Yesus every day. Murid-murid sudah melihat bagaimana Yesus buat mujizat, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus meneduhkan danau, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka sudah lihat. Di sisi lain, mereka panik, mereka takut, mereka bingung dengan keadaan yang terjadi. Sedangkan Yesus hanya santai tidur, seakan-akan Yesus nggak buat apa-apa. Sehingga akhirnya murid-murid mulai panik dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa." Saudara, kalau kita kenal siapa pribadi Allah kita, harusnya kita nggak punya perkataan seperti perkataan murid-murid itu. Kenapa? Karena kita tahu, Alkitab jelas katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, apa dibilang? Tidak binasa. Kalau Dia mau jadi sama dengan kita, mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, untuk supaya kita tidak binasa. Masakan sekarang kita bisa bilang, "Engkau relakah membiarkan kami binasa? Engkau tidak mengasihi kami ke Tuhan sehingga Engkau melihat kami binasa?" Hello. Jangan jadi pribadi-pribadi yang berpikiran sempit, yang kita bilang, "Tuhan, Engkau mau melihat rumah tangga kami berantakan? Tuhan, Engkau yang memberkati rumah tangga kami. Masakan Engkau mau melihat rumah tangga kami berantakan?" Itu kan sama aja kayak murid-murid Yesus. "Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa." Perkataan yang sama dikeluarkan oleh bujang Elisa. Celaka kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya ingatkan buat setiap kita, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi situasi yang di luar kontrol kita, yang perlu kita lakukan, jangan panik. Jangan panik, jangan cemas, jangan takut berlebihan. Ingat, reaksi kita mungkin bisa takut, reaksi kita mungkin bisa bimbang, bisa khawatir. Namun jangan sampai tinggal dalam ketakutanmu, jangan sampai tinggal dalam kekhawatiranmu, jangan sampai tinggal dalam kebimbanganmu. Takut, khawatir, bimbang, itu manusiawi. Namun jangan sampai ketakutanmu engkau entertain sehingga akhirnya engkau jadi berpikiran sempit, menghalalkan segala cara, melakukan hal-hal yang gak berkenan justru kepada Tuhan. Karena apa? Karena panik, karena bingung mesti buat apa. Come on, kita mesti ingat, kita adalah pribadi-pribadi yang mengerti bahwa kita masih punya Tuhan. Amin, saudaraku. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Amin. Kalau kita masih punya Tuhan, kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Ini akan kita pelajari sama-sama malam hari, sehingga saya mengharapkan setiap Sobat Maestro yang malam hari ini mendengarkan siaran Blok Airtime malam hari ini, saya berdoa sehingga setiap kita tidak lagi menjadi pribadi-pribadi yang takut, sehingga setiap kita tidak lagi menjadi pribadi-pribadi yang tinggal dalam kekhawatiran, ketakutan berlebihan, sehingga pada akhirnya stres sendiri, sakit sendiri, repot sendiri ujung-ujungnya, saudara. Amin. Nah, kita mesti ngerti, karena kita adalah orang-orang yang percaya bahwa kita masih punya Tuhan. Maka yang pertama saya pelajari, jangan takut. Karena seringkali ketakutan datang terlebih dahulu dari apa yang kita lihat. Seringkali ketakutan datang lahir terlebih dahulu dari apa yang kita dengar. Dari mana ketakutan kita? Setelah kita mendengar berita, bukan? Ketakutan setelah kita mendengar berita, kita menyaksikan berita, akhirnya timbul rasa takut, timbul rasa khawatir. Makanya selalu saya bilang begini, bukan berarti saya melarang kita dengar berita. Kita perlu dengar berita untuk melihat dan apa yang terjadi hari-hari ini. Namun kita mesti sadar betul, kita setiap hari perlu firman. Buat apa firman? Karena firman yang membuat kita beriman, firman yang membuat kita kuat, firman yang membuat kita semangat, firman yang membuat setiap kita mampu menghadapi setiap masalah yang ada di hadapan kita. Firman harus balance.
Iya kan? Setiap hari kita perlu firman. Renungkanlah siang dan malam. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita mulai hari, kita perlu firman Tuhan. Bahkan ketika kita mau beristirahat, kita mengucap syukur kepada Tuhan pun, kita mengingat kebaikan Tuhan. Jadi yang pertama, karena kita adalah orang-orang yang percaya bahwa kita masih punya Tuhan, maka jangan takut. Kenapa? Karena sering kali kalau kita keburu takut duluan, saudara, maka hal-hal liar, hal-hal panik, perkataan-perkataan liar mulai keluar dari mulut kita. Tindakan-tindakan kita mulai kacau. Tindakan-tindakan kita mulai nekat. Kenapa? Karena takut. Orang kalau udah takut bisa lompat pagar, dikejar anjing bisa lompat pagar tinggi 3 meter. Kenapa? Panik, takut. Sehingga keluar hal-hal yang tadinya dia nggak bisa lakukan, dia buat, saudaraku. Ketakutan-ketakutan yang seperti ini yang seringkali dimainkan oleh iblis untuk membuat kita lupa bahwa kita masih punya Tuhan. Hati-hati. Teringat bangsa Israel sudah dikasih dalam Tuhan. Ketakutan terhadap tidak adanya makanan, tidak adanya minuman terjadi kepada bangsa Israel pada saat di padang gurun. Sehingga ujung-ujungnya apa? Orang kalau udah takut, panik, ujung-ujungnya komplain. Ujung-ujungnya bersungut-sungut. Tahukah saudara, ketika kita mulai bersungut-sungut, ketika kita mulai komplain, yang menderita adalah kita. Kenapa? Kita menghabiskan tenaga kita menghabiskan yang harusnya kita bisa bertahan menghadapi masalah, kita bisa bertahan menghadapi setiap tantangan. Tiba-tiba kita mengeluh, kita komplain. Tadinya tenaga kita bisa simpan untuk menghadapi setiap masalah tantangan, jadi habis tenaga kita gara-gara komplain dan mengeluh, bersungut-sungut. Padahal itu tidak mengerjakan apa yang baik di hadapan Tuhan. Karena itu pertama tindakan, ingatlah, jangan takut. Kenapa kita nggak boleh takut? Karena kita tahu kita masih punya Tuhan. Kenapa kita nggak boleh takut? Karena kita tahu kita tidak pernah berjalan sendiri. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena kita tahu Dia yang memelihara kita. Serahkanlah setiap hidupmu karena Tuhan yang memelihara kita. Amin, saudaraku. Kalau kita tahu Tuhan pelihara kita, kita pegang kok janji firman Tuhan. Dia Allah yang berjanji, saudaraku, tidak pernah sekali-kali tidak menepati janjinya. Janji Tuhan, Alkitab bilang, teruji, terbukti. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti ngerti. Tuhan menjanjikan apa buat hidup kita? Apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupmu? Apa yang kau pegang terhadap janjinya? Masihkah engkau ingat? Atau justru engkau sudah lupa? Justru yang kau dengar berita hari-hari ini terus terngiang-ngiang, sampai akhirnya mau buat ini takut, mau buat itu takut. Sudah dikasih dalam Tuhan. Betul, kita boleh berjaga-jaga, yes. Kita berjaga-jaga, tapi jangan sampai engkau ketakutan berlebihan sampai akhirnya engkau stres. Ada orang yang saking takutnya berlebihan, gak bisa tidur, saudaraku. Gak bisa tidur, dia mikirin aja sampai lupa kalau malam itu saya mesti tidur. Kenapa? Karena terlalu memikirkan banyak masalahnya. Jadi yang pertama, sebagai orang-orang yang memiliki Tuhan, sebagai orang-orang yang mengerti bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Baru-baru ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Dan sebentar lagi kita juga akan merayakan kenaikan Yesus. Dan akan pencurahan Roh Kudus. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mesti ngerti. Kalau kita merayakan semua kegiatan roh agamawi ini, kita juga mesti ingat. Itu kan mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang mati buat dosa kita, bangkit buat setiap kita, dan mempersiapkan sorga buat kita, dan pada akhirnya menyertai kita dengan kuasa Roh Kudusnya. Buat apa kita merayakan Jumat Agung, Paskah, kenaikan Yesus, peristiwa Pentakosta, namun kita hidup sama seperti orang-orang yang tidak memiliki Tuhan? Come on. Kita adalah orang-orang yang memiliki Tuhan karena kita tahu kita adalah orang-orang yang memiliki Tuhan. Kita percaya bahwa masih ada Tuhan menyertai hidup saya. Yang pertama, jangan takut. Sama ketika respon dari Elisa ketika mendengar kabar dari bujangnya, celaka Tuhan. Kita sudah terkepung. Saudaraku, Elisa mengerti betul bahwa yang menyertai dia lebih besar, yang menyertai dia lebih kuat, yang menyertai dia lebih dahsyat dibanding orang-orang yang berusaha menyerang dia. Yang kedua, karena kita adalah orang-orang yang percaya bahwa kita masih punya Tuhan, maka yang kedua saya pelajari, milikilah perkataan seperti orang yang punya Tuhan. Perkataan bujang Elisa ini adalah perkataan yang bukan orang yang memiliki Tuhan, atau lebih tepatnya tidak mengenal pribadi Allahnya. Sehingga perkataan pertama-tama yang keluar pada saat ketakutan itu yang dia imani. Saudara tahukah bahwa engkau punya kuasa dalam perkataanmu? Biasakan ketika engkau latahnya tuh latah yang rohani, bahasa saya, saudara. Ya kan?
Latahnya itu latah yang rohani. Jangan latahnya mampus gua, ya hancur gua, ya parah nih, wah repot nih. Jadi sesuai dengan imanmu. Latahnya gitu ya kan, saya pakai bahasa saya latah. Kalau kita mau bicara gitu ketika kita diperhadapkan dengan masalah, biasakan keluarkan kebiasaan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati. Kenapa? Karena kita mesti ingat kita punya telinga. Ketika kita mendengar perkataan kita punya telinga, kita mendengar, maka kita akan menyaman jadi sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kalau engkau tidak pengen melihat rumah tanggamu hancur, bisnismu berantakan, stop memperkatakan hal-hal seperti itu. Buat dong langkah profetik, buat dong langkah-langkah yang seperti orang yang memiliki Tuhan. Iya kan? Makanya yang kedua saya pelajari, karena kita adalah orang-orang yang percaya bahwa kita masih punya Tuhan, miliki perkataan seperti orang yang punya Tuhan. Stop ngomong gak bisa, stop ngomong gak mungkin, stop bilang kita gak punya kuasa. Aduh, stop. Ingat dong bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita punya kuasa. Kenapa? Karena kita percaya kita masih bisa berdoa. Ketika semua pintu tertutup, masuk kamar, lipat tangan, tutup mata, naikkan doamu kepada Tuhan. Itu adalah pintu yang terbuka bagimu. Saudara dikasih dalam Tuhan, berapa minggu kemarin kita sudah belajar bahwa kita adalah orang-orang juga yang percaya tentang masih adanya mujizat. Kita percaya sampai saat ini Tuhan masih buat mujizat buat saudara dan saya. Amin. Dengan kata lain, stop perkatakan bilang gak mungkin. Gak bisa pendeta, gak mungkin rumah tangga saya rukun lagi. Gak bisa pendeta, gak mungkin suami saya balik lagi. Gak bisa pendeta, gak mungkin istri saya pulang. Gak bisa pendeta, gak mungkin anak saya bertobat. Stop perkataan itu. Ingat engkau masih punya Tuhan. Kalau engkau mau melihat hal-hal dahsyat, hal-hal biasa, luar biasa, hal-hal yang dahsyat, belajar perkatakan hal-hal yang dahsyat tuh. Iya kan? Kita gini loh. Kita ngomong hal-hal yang dahsyat luar biasa bukan karena kita hebat, karena kita tahu kita punya Tuhan yang hebat. Dasarnya itu. Bukan bilang oh pendeta ini perkatakan oh jadi nanti kita pakai kekuatan. Enggak, bukan pakai kekuatan kita. Kita memperkatakan kita buat diri kita, mengencourage, mengingatkan kita bahwa kita masih punya Tuhan. Daud bilang buat dirinya sendiri, "Pujilah Tuhan hai jiwaku." Kenapa Daud perkatakan begitu? Karena dia tahu keadaan saat itu tidak memungkinkan dia untuk memuji Tuhan. Dikejar-kejar mau dibunuh, bagaimana bisa memuji Tuhan? Penuh dengan ketakutan, bagaimana bisa memuji Tuhan? Namun Daud memaksa dengan apa? Perkataannya. Sama. Kita pun demikian. Kita mulai memperkatakan sekalipun kita lihat ada hal-hal yang tidak mungkin. Namun kita adalah orang-orang yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi yang pertama, karena kita adalah orang-orang yang percaya bahwa kita masih punya Tuhan, maka jangan pernah takut menghadapi apapun. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia yang memelihara kita. Jaminannya jelas. Ada materai, Roh Kudusnya. Dia tahu siapa yang menjadi miliknya. Yang kedua, karena kita adalah orang-orang yang percaya bahwa kita masih punya Tuhan, maka milikilah perkataan-perkataan seperti orang yang punya Tuhan. Dan yang ketiga, saya pelajari, karena kita adalah orang-orang yang percaya bahwa kita masih punya Tuhan, maka belajar untuk selalu memakai mata imanmu. Betul, kita melihat dengan mata jasmani kita, tapi please izinkan saya mengingatkan, setiap kita malam hari ini harus melatih mata rohani kita, melatih mata iman kita untuk melihat dari sudut pandang Tuhan melihat. Bujang Elisa dibukakan matanya untuk melihat hal-hal yang dahsyat. Saya berdoa biar setiap kita mulai malam hari ini belajar untuk melihat dari sudut pandang Tuhan melihat. Apa yang Tuhan buat untuk mendatangkan kebaikan. Kalau ada hal-hal yang mungkin hari-hari ini kita sulit terima, hari-hari ini kita sulit di luar kontrol kita, belajar melihat dari sudut pandang Tuhan melihat. Mungkin Tuhan izinkan hal ini terjadi untuk mendidik kita. Mungkin Tuhan izinkan hal ini terjadi untuk mendewasakan saya. Mungkin Tuhan izinkan hal ini terjadi untuk membawa saya masuk dalam iman yang lebih dahsyat. Belajar untuk membuka mata iman kita. Sehingga pada akhirnya kita mengerti, kita tidak pernah berjalan sendiri. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Yesus Kristus Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih malam hari ini Tuhan Kau mengingatkan kami bahwa kami masih punya Tuhan. Kalau kami masih punya Tuhan, maka kami tidak mau takut menghadapi apapun. Kami tahu kami masih manusia, tidak bisa melihat jauh ke depan, tapi kami percaya kami adalah orang-orang yang hidup karena beriman
bukan karena melihat. Kami adalah orang-orang yang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena itu biarlah Tuhan Allah Roh Kudus tolong kami. Allah Roh Kudus mengingatkan kami bahwa kami masih punya Allah yang hidup. Kami belajar dan kami bersyukur. Biar dalam hidup kami selalu belajar memperkatakan hal-hal yang dahsyat luar biasa. Sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kesembuhan masih terjadi, mujizat masih terjadi. Apa yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Tuhan. Karena itu kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Allah tolong kami, Roh Kudus mampukan kami. Hamba berdoa menyerahkan Sobat Maestro dimanapun mereka berada hari-hari. Oh Tuhan tolong, kalau kami hari-hari ini mulai kehilangan iman, kami hari-hari ini mulai ketinggal dalam ketakutan, kami berdoa sepakat mematakan dalam nama Yesus setiap roh ketakutan, roh kebimbangan kami patahkan, kami hancurkan. Kami masih punya Tuhan Yesus, Tuhan yang mati bangkit menyelamatkan hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Belajar kami membuka mata iman kami. Tuhan tolong kami sehingga kami melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan melihat. Dan biarlah hidup kami selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Hamba ucapkan berkat buat rekan-rekan hamba Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menopang, tangan kuasa Tuhan meneguhkan iman mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang percaya bahwa kami masih punya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati Radio Maestro Tuhan, owner staff-staff yang ada Tuhan perlengkapi, beri hikmat sehingga melalui radio ini banyak jiwa diselamatkan oleh kasih karunia anugerah Tuhan. Kami ucapkan berkat buat bangsa kami, belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami. Kami sepakat berdoa dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menopang bangsa kami, tangan Tuhan memberkati bangsa kami, sehingga virus COVID-19 atas bangsa kami, Tuhan yang menghilangkan, Tuhan yang mengangkat setiap virus-virus COVID-19 yang ada di bangsa kami. Karena kami percaya belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan masih ada atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.